pelatihan pengelolaan kegiatan online yang ketiga. Pada saat ini materinya adalah mengenai YouTube streaming yang akan dibawakan oleh Pak Khairuddin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, para tabiin, pada keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Untuk kelancaran acara kita hari ini, bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi sendiri, ini Pak Khairuddin. Nanti Pak Khairuddin boleh memperkenalkan lebih lengkap lagi ya Pak ya. Beliau ini adalah pengurus IG Pusat dan beliau juga menjadi founder VCT bersama dengan Ibu Umi Tira Lestari, dan beliau pada saat ini berdinas di Man 1 Nursalam Aceh. Betul ya Pak ya? Ya, SMA. Oh, SMK. SMA. SMA. Iya. SMA 1 Nursalam Aceh. Iya. Oh iya. SMA 1 Nursalam Aceh. Jauh-jauh. Iya. Tanpa berlama-lama lagi, ini materi yang sangat menarik sekali, dan kita harapkan Bapak Ibu bisa mencoba untuk mempraktekannya setelah ini, karena memang streaming YouTube itu sekarang sedang istilahnya ngetren ya Pak ya. Jadi kita harus mau mencoba ya Bapak Ibu ya. Dan ini sekarang adalah diberikan materinya langsung oleh seorang pakar. Jadi Bapak Ibu kita simak baik-baik bersama-sama. Silahkan Pak Khairuddin. Baik, terima kasih Bu Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang sudah berkenan hadir untuk kegiatan TKO pada sesi materi yang ketiga hari ini. Alhamdulillah saya bisa menyapa Bapak dan Ibu, berbagi pengalaman, berbagi sedikit pengetahuan, dan saya yakin nanti jika ada Bapak Ibu yang punya pengalaman lebih, mari kita berdiskusi sehingga manfaatnya bisa kita rasakan lebih banyak lagi. Saya share screen dulu. Oke. Suara saya jelas ya Bu ya? Jelas Pak. Oke, alhamdulillah. Saya share screen. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, jelas. Oke. Baik. Share screen. Oke, baik Bapak dan Ibu, materi kita hari ini yang diminta tolong ke saya itu berkenaan dengan pemanfaatan YouTube. Ini Pak, duluan terima kasih slide-nya. Tapi sudah selesai. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, judulnya. Lebih tepatnya judulnya seperti ini, desain televisi komunitas melalui YouTube. Karena kalau kita bicara YouTube untuk streaming, YouTube memang streaming. Jadi untuk memancarkan sesuatu, ya YouTube memang streaming. Nah, jadi karena kita bicara tentang komunitas dalam hal ini MDMP, maka kita bicara bagaimana mendesain televisi komunitas, saya menyebutnya seperti itu, melalui YouTube. Melalui YouTube. Jadi kita manfaatkan YouTube lebih nge-broadcast gitu. Lebih bermanfaat lagi untuk kami. Nanti kita akan lihat apa bedanya YouTube biasa dengan YouTube broadcast. Jadi judulnya bagusnya seperti ini, desain televisi komunitas melalui YouTube. Jadi kita memanfaatkan YouTube. Bapak dan Ibu sekalian, ya saya memperkenalkan diri sedikit aja karena memang sedikit.
Nama saya Khairuddin. Di sosial media saya lebih pakai Budimannya. Budiman nama ayah saya, jadi Khairuddin Budiman. Saya pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Di IGI Pusat saya juga menjadi kepala lembaga penjamin mutu pelatihan IGI yang saat ini kami mengontrol hampir 100 kanal nasional. Sekretarisnya Bu Chandra yang akan tampil besok. Kemudian saya juga bersama Bu Umi, bersama Bu Siti Julaiha diundang ke Seameo di Seameo Sekretariat pada tahun 2018 di Bangkok untuk mendesain pelatihan. Jadi sebelum pandemi ini kita sudah mendesain pelatihan Internet of Things gitu, segalanya berhubungan dengan internet. Nah, jadi kita kemudian menamainya dengan Virtual Coordinator Training. Tapi terjadi transformasi ketika di Indonesia, kemudian kita sebut dengan Virtual Koordinator Indonesia (VCI). Jadi saya Bumi dan Bu Siti Julaiha yang mengkonsep atas bimbingan Pak Gatot. Jadi saya juga founder Indonesian Virtual Coordinator. Kemudian saya juga koordinator Sarasehan dalam jaringan IGI. Sadar IGI ini adalah komunitas webinar yang kalau boleh sedikit menyombongkan diri, nyombong kok sedikit. Kalau boleh memberitahu, sebenarnya embrio lahirnya webinar-webinar di Indonesia yang sekarang ramai, yang sekarang booming, itu dari gagasan-gagasannya di Sadar. Alhamdulillah Pak Gatot yang membimbing kami juga untuk mendirikan Sadar, kemudian Sadar ini menjadi wabah positif bagi pendidikan Indonesia, sehingga tagline Sadar itu menginspirasi Indonesia. Nah, jadi apalagi beberapa komunitas-komunitas itu langsung di bawah binaan Sadar, dan hari ini alhamdulillah kegiatan PKU juga disupport oleh teman-teman dari afiliasi Sadar. Jadi di Sadar itu juga ada teman-teman afiliasi seperti Suka Cerdas, Kelor, Lontara, Gusmat, Jatim, dan sebagainya termasuk biologi berbagi. Nah, jadi alhamdulillah Sadar sudah menjadi orang tua bagi banyak komunitas webinar Indonesia. Saya juga kasih Master Teacher Indonesia, dan saya juga mengelola sebuah jaringan yang baru dibentuk oleh teman-teman IKI yang ketua umumnya juga ketua umum IKI, yaitu Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Dan saya ketua hariannya di Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Alhamdulillah baru-baru ini saya juga dinobatkan sebagai Microsoft Innovative Educator Expert. Itu saja sih. Saya tugasnya di SMA Negeri 1 Nurul Salam Aceh Timur sebagai guru matematika. Itu aja, nggak sampai seharian saya menjelaskan yang ini. Baik, kemudian yang dibutuhkan adalah Bapak dan Ibu, jadi kita akan mendesain ini menjadi sebuah televisi. Karena ini menjadi sebuah televisi, maka kita akan ada studionya. Ada studio, kemudian ada aplikasi untuk tayangnya. Jadi aplikasi yang dibutuhkan adalah akun Google, karena YouTube itu berkenaan dengan Google. Jadi Bapak dan Ibu harus punya akun Google yang kemudian Bapak dan Ibu bisa membuka YouTube melalui akun Google Bapak dan Ibu. Nah, ini perlu saya sampaikan karena dalam banyak pelatihan secara luring, secara offline, saya melihat mungkin ini di luar ekspektasi saya sih. Saya menganggap bahwa guru-guru kita sudah Google banget. Artinya Google banget, sudah punya akun Google, sudah punya akun Gmail, sudah tahu menggunakan Google dan sebagainya. Nah, ternyata ketika saya memberikan pelatihan, banyak sekali guru-guru kita yang tidak punya akun Google atau akun Google-nya dibuatin sama operator sekolah, sehingga beliau lupa akun Google ini bagaimana. Nah, ini sebenarnya konsepnya juga bukan hanya untuk komunitas, tetapi juga Bapak dan Ibu bisa untuk pribadi sebagai guru. Bapak dan Ibu juga bisa live streaming dari rumah, kemudian anak-anak bisa mengikuti kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang penting adalah Bapak dan Ibu memiliki akun YouTube. Dalam hal ini Bapak dan Ibu bisa membuka melalui akun Google, karena YouTube menggunakan Google.
Nah, jadi itu yang pertama, boleh melalui akun Google Komunitas atau melalui akun Google pribadi. Yang kedua, dalam hal ini saya menggunakan StreamYard sebagai studio. Jadi StreamYard itu adalah studio digital, studio berbasis internet yang bisa kita gunakan untuk streaming, untuk live streaming, untuk menyiarkan sesuatu secara live. Jadi sebenarnya bukan hanya StreamYard yang bisa digunakan seperti ini, mungkin Bapak dan Ibu pernah menggunakan OBS atau tool-tool yang lain. Nah, tapi dalam hal ini saya menawarkan StreamYard karena menurut saya StreamYard itu lumayan ringan, lumayan mudah digunakan, dan pada versi gratis itu bisa kita gunakan 1 bulan itu 20 jam. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya kami di komunitas sadar dan afiliasinya, biasa kan kita menggunakan 1 minggu itu 2 jam. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu 8 jam itu masih berlebih juga. Nah, eh, jadi kita gunakan StreamYard ini sebagai studio untuk nyiar. Nah, karena dalam versi gratis kita bisa gunakan 20 jam per bulan, itu gratis, 20 jam per bulan. Nah, nanti kita akan lihat beda gratis dengan berbayar. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah aplikasi Google untuk YouTube dan kemudian StreamYard sebagai studionya YouTube. Nah, StreamYard ini bukan hanya streaming untuk YouTube, tetapi Bapak dan Ibu juga bisa streaming untuk Facebook, LinkedIn, dan sebagainya. Sebentar saya pasangin dulu, agak panas. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut. Nah, apa keuntungan kita menggunakan YouTube Studio? Jadi ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan YouTube Studio. Yang pertama adalah kalau kita menggunakan YouTube sendiri, YouTube kita pribadi, kemudian kita rekam, maka kita hanya bisa menghubungkan diri kita sendiri atau orang yang kita ajak. Seperti misalnya Bapak dan Ibu pernah lihat podcast, misalnya Deddy Corbuzier lah, mengundang tokoh-tokoh, tapi kan kemudian itu hanya bisa dilakukan kalau mereka berada dalam satu ruangan, dalam satu jaringan yang dalam suatu kondisi yang sama. Nah, kalau misalnya kita menggunakan studio, Bapak dan Ibu, misalnya saya ada di Aceh, kemudian Bu Uminya ada di Bogor, kemudian teman-teman lain ada di daerah yang lain, kita bisa menggabungkan mereka di dalam satu YouTube. Nah, itu bedanya kalau misalnya kita gunakan YouTube Studio dengan YouTube sendiri. Kalau YouTube sendiri, semisal podcast atau sekarang kan sebenarnya sudah banyak saingan kita di YouTube ya. Bapak dan Ibu juga tahu bahwa konten-konten edukasi itu sangat tidak laku di YouTube. Jadi orang-orang biasa ber-YouTube itu agak susah menawarkan konten-konten edukasi. Misalnya saja Bumi yang hampir setiap hari nge-blast tutorial-tutorial ke banyak grup, tapi juga masih kalah dengan Atta Halilintar, dengan Maeli, dengan para pemain YouTube. Apalagi sekarang kan artis juga sudah bermain di YouTube gitu kan. Tiba-tiba artis sudah nge-YouTube gitu. Nah, jadi ini dengan YouTube tambah rame lah kalau untuk guru. Nah, apalagi dulu nggak laku, sekarang tambah lagi tambah rame. Baik, Bapak dan Ibu, yang pertama itu, jadi kita keuntungan menggunakan YouTube Studio, Bapak dan Ibu bisa menampilkan beberapa orang yang berjauhan dalam satu studio virtual. Studio virtual itulah StreamYard. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, sama juga seperti hari ini saya menggunakan share screen untuk menampilkan presentasi saya. Di studio YouTube kita juga bisa menampilkan share screen. Jadi para panelis yang kita undang, mereka juga bisa menampilkan share screen, bisa menampilkan presentasinya yang ada di laptop mereka untuk disaksikan oleh khalayak ramai. Nah, itu juga bisa dilakukan. Hari ini Bapak dan Ibu, kita menggunakan Webex. Webex ini juga tadi sudah di-streamingkan ke YouTube. Nah, jadi ini juga Webex ini sudah di-streamingkan ke YouTube. Tetapi menggunakan Webex yang di-streamingkan ke YouTube, itu kita harus berkumpul dulu di Webex semuanya. Nah, jadi beberapa pertanyaan di YouTube tidak bisa kita naikkan
untuk kita tampilkan. Tapi kalau kita gunakan studio, orang yang bertanya, audien yang bertanya itu bisa kita naikkan pertanyaannya. Nanti Bapak dan Ibu boleh coba. Jadi beberapa orang nanti kita coba dorong ke YouTube, kita coba saksikan. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa angkat aja pertanyaannya. Nah, jadi host bisa mengatur untuk mengangkat pertanyaan. Nah, ini yang saya sebut di nomor 3, host mengatur jalannya kegiatan, termasuk menampilkan pertanyaan dari peserta dan mengatur penampil di studio. Jadi nanti ada beberapa orang di dalam studio, maka host bisa mengatur siapa yang tampil, siapa yang tidak tampil dulu dan sebagainya, atau mau tampil berapa layar dan sebagainya. Kemudian selanjutnya otomatis terekam tersimpan ke YouTube tanpa perlu mengupload video rekaman. Nah, kalau kita menggunakan streaming ke YouTube, kalau kita menggunakan studio seperti ini, kita tidak perlu menggunakan aplikasi rekam layar. Jadi kita tinggal hidupkan YouTube, kemudian kita langsung masuk ke langsung videonya ada di YouTube, sehingga kita juga tidak perlu mengupload video yang kita buat ke YouTube. Nah, meskipun demikian, besok kita, kalau nggak salah nanti sore atau besok ya, ada materi tentang merekam layar. Itu juga penting sebagai pengetahuan Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa membandingkan jika menggunakan StreamYard, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk merekam layar, kemudian Bapak dan Ibu mengupload ke YouTube. Nah, karena bagaimanapun kegiatan merekam layar dan mengupload ke YouTube itu lumayan memakan waktu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu gunakan Webex seperti yang sedang digunakan ini, pada mode event, kita kan pakai mode event ini ceritanya. Pada mode event ini, Bapak dan Ibu juga tidak perlu menggunakan software untuk merekam layar, karena secara otomatis Webex akan merekam layar dan hasilnya bisa dalam bentuk MP4. Dalam bentuk MP4 itu artinya ekstensi MP4 itu adalah ekstensi yang diterima di YouTube. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan studio YouTube, maka Bapak dan Ibu tidak perlu merekam layar dan sudah langsung terekam ke Facebook. Sudah langsung terekam ke YouTube. Apakah Facebook juga bisa? Nah, sudah langsung terekam ke sana sehingga Bapak dan Ibu tidak menghabiskan waktu untuk memberikan tayangannya ke sana. Bapak dan Ibu hanya perlu thumbnail saja. Thumbnail itu artinya cover saja. Beri cover saja sehingga nanti bisa langsung naik ke YouTube. Kau kemarin naik mobil? Nah, kemudian mobil di mana? Tapi nanti ada kekurangan. Kekurangannya kita tidak bisa mengedit bagian-bagian yang penting untuk kita potong karena semuanya sudah masuk ke YouTube. Karena kan terjadinya live gitu ya. Oke, baik. Ada dua tool tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu StreamYard, StreamYard untuk studionya, dan ada YouTube untuk menampilkan rekaman. Ada YouTube untuk menampilkan jalannya diskusi. StreamYard, Bapak dan Ibu, ini peran besarnya ada di host. Host mengatur jalannya kegiatan. Dia yang menampilkan panelis sebagai presenter, dia yang menampilkan pertanyaan dari peserta yang diangkat dari YouTube, dia yang menutup dan sebagainya. Jadi host mengatur jalannya kegiatan. Nah, kemudian ada kekurangannya juga. Kekurangannya di sini host tidak bisa berpindah. Jadi orang yang menyelenggarakan, orang yang disebut sebagai penyelenggara, maka dia harus standby sepenuhnya sebagai host. Oke. Kemudian satu lagi yang berada di studio itu adalah panelis untuk memaparkan kegiatan. Panelis untuk memaparkan kegiatan bisa berada di studio sebanyak 10 orang. Itu berjauh-jauhan. Jadi berada di studio sebanyak 10 orang. Dan ini kenapa bias? Harusnya bisa. Dan bisa tampil 6 presenter sekaligus. Maksud bisa tampil 6 presenter sekaligus itu adalah yang tampil di layar Bapak dan Ibu adalah 6 presenter. Di studio bisa 10, tapi yang tampil di layar hanya 6 orang. Ini 6 orang saja. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat perbandingan dengan tampilan misalnya di video conference misalnya Meet atau video conference misalnya Zoom yang bisa tampil rame-rame di situ, bahkan audiennya bisa, maka di sini tidak bisa. Jadi di sini sangat rapi sekali.
Nah, jadi kita tahu bahkan nanti host bisa menuliskan siapa yang sedang berbicara, mencuplik kata-kata yang sedang dibicarakan, bagian inti yang sedang dibicarakan. Jadi itu sangat rapi sekali. Nah, kalau kita pakai Microsoft Teams kan bisa sampai 49 tampilan di layar kalau yang versi terbaru Microsoft Teams. Nah, kalau yang ini Bapak dan Ibu di di StreamYard ini hanya bisa menampilkan 6 orang peserta saja. Hanya 6 orang panelis saja, jadi 6 layar. Kemudian satu lagi Bapak dan Ibu, yang dibutuhkan oleh para audiens hanya YouTube. Nah, ini kan sebenarnya sangat mudah sekali. Sangat mudah kenapa? Karena ketika kita gunakan YouTube, Bapak dan Ibu, yang kita butuhkan hanya akun Google saja. Ini memberikan keuntungan tersendiri. Yang kita butuhkan hanya akun Google saja. Bapak dan Ibu tidak perlu meeting number, Bapak dan Ibu tidak perlu password, Bapak dan Ibu tidak perlu masuk ke suatu akun. Bapak dan Ibu hanya tinggal buka YouTube saja, tinggal buka akun saja, maka Bapak dan Ibu bisa langsung ke langsung audiens ditonton oleh audiens. Dan satu lagi keuntungan kita menggunakan YouTube, Bapak dan Ibu, audiensnya tidak terbatas. Audiensnya tidak terbatas. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Webex, misalnya seperti Webex event ini, makanya kadang-kadang kita di tim itu bikin sampai 2 room. Kalau pesertanya berlebih dari 1.000. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Webex event, maka kapasitas maksimumnya 1.000. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Microsoft Teams model live event, itu kapasitasnya sampai 25.000. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Google Meet, Zoom dan sebagainya, itu kapasitasnya lebih sedikit lagi. Nah, tetapi YouTube Bapak dan Ibu itu bisa jutaan dan kapasitasnya tidak terbatas. Dan satu hal lagi Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mencari sedikit penghasilan dari YouTube, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa memperoleh penghasilan jika Bapak dan Ibu sudah mencukupi syarat untuk dibayar oleh Google AdSense. Jadi kita juga bisa menggunakan YouTube untuk nambah-nambah sedikit penghasilan dengan memanfaatkan tayangan-tayangan yang edukatif. Nah, kekurangannya Bapak dan Ibu, tayangan dari studio ke YouTube itu delay sekitar 10 detik. Jadi misalnya ada orang yang berbicara, itu 10 detik kemudian baru tampil di YouTube. Itu ada waktu delaynya 10 detik. Nah, jadi begitu dulu Bapak dan Ibu gambaran yang bisa saya berikan untuk StreamYard dan YouTube. Karena sebentar lagi kita akan coba praktekkan bagaimana kerja StreamYard dan YouTube. Ini gimana Bu Host, apa pertanyaan dulu atau kita lanjut dulu untuk prakteknya? Boleh mungkin untuk bertanya dulu ya sebentar. Boleh. Baik, nih saya lihat tuh di chat ya. Ini bahasa Aceh ya Pak ya, terima kasih. Oh ya, ini bahasa Aceh, terima kasih, ini artinya terima kasih. Iya, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Oh, bukan ya. Ini mah untuk tugas nanti ya. Oh, dibuka dulu yang raise hand, Pak. Iya, silakan boleh. Ya, Pak Bun. Pak Lugik ini. Pak Lugik. Ya. Halo, silakan. Halo, silakan. Halo, Pak Lugik. Pak Lugik Hadi. Biasanya kepencet, Bun. Oh iya. Ini Bu Eka Dewi mungkin ada tanda tanya. Halo? Halo, Bu Eka Dewi. Tidak, Bun. Oke. Ya udah lanjut aja dulu Pak. Mungkin nanti pertanyaannya setelah praktek. Baik. Oke. Jadi Bapak dan Ibu langsung aja kita praktek. StreamYard ini Bapak dan Ibu hanya bisa jalan di Google Chrome. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa menggunakan StreamYard, menggunakan Microsoft Edge, atau menggunakan Mozilla Firefox, atau menggunakan Safari, atau menggunakan Internet Explorer dan lain sebagainya. Jadi dia bisa jalan, bisa running hanya di Google Chrome karena dia bekerja sama juga dengan Google, seperti YouTube bekerja sama dengan Google. Jadi baik.
yang harus kita lakukan sebagai penyelenggara adalah membuka StreamYard. Jadi kunci di sini adalah StreamYard. YouTube hanya sebagai penampil saja. Oke? YouTube hanya sebagai penampil saja, pengatur semuanya itu ada di StreamYard. Oke. Ini saya hapus saja dulu, saya tutup dulu. Oke. Oke, saya buka StreamYard. Jadi tulisannya seperti ini Bapak dan Ibu, streamyard.com. Streamyard.com. Bapak dan Ibu, StreamYard ini tidak memiliki kita tidak memiliki password yang harus kita simpan di sini. Jadi StreamYard ini selalu dia mengirimkan kode ke email kita. Jadi itu Bapak dan Ibu tidak perlu bersibuk-sibuk untuk berpikir password dan sebagainya. Jadi kita bikin akunnya untuk pertama sekali, kita hanya perlu menyiapkan email. Emailnya email yang mana, Pak? Boleh nggak emailnya bukan email Google? Bisa aja, tidak masalah, Bapak dan Ibu. Jadi emailnya boleh email yang bukan Google, tidak apa-apa. Nah ini tampilan di StreamYard. Oke, tampilan di StreamYard adalah tampilan berupa berupa seperti gambar bebek. Sebentar ya, sebentar saya ada tamu sebentar aja. Iya, silakan Pak, silakan. Silakan. Silakan sambil menunggu Ibu bisa langsung Enggak dong, tinggal video call. Iya, Bapak Ibu boleh langsung mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Pak Khairuddin melalui laptop masing-masing jika Bapak Ibu menggunakan laptop. Karena akan lebih enak ya Pak kalau misalnya langsung kita praktekkan. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan untuk StreamYard. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu buka StreamYard, maka tampilannya seperti ini. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki akun, maka Bapak dan Ibu tinggal klik di login saja. Ini artinya kita sudah punya akun. Jika Bapak dan Ibu belum punya akun, maka Bapak dan Ibu silakan klik get start. Atau Bapak dan Ibu bisa langsung masukkan email, kalau belum punya ya. Kalau belum punya boleh ikuti sama-sama, tidak masalah. Kalau belum punya, Bapak dan Ibu silakan ketik emailnya di sini, di email address. Oke, saya akan masukkan akun yang saya miliki di StreamYard. Nah, ketika kita klik di login, maka akan kelihatan seperti ini, login to your account. Maka saya akan masukkan di sini akun yang saya miliki. Akun IG aja lah. Ini akun IG ini akun akun Microsoft. Oke, saya gunakan akun IG, kemudian saya klik get login code. Jadi nanti akan dikirim kode login. Ini akan berubah-berubah terus Bapak dan Ibu, jadi tidak akan pernah sama. Saya sekarang akan buka email saya untuk memperoleh login akun. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, ini sudah dikirim dari StreamYard. Ini StreamYard login code. Oke, StreamYard login code. Saya klik saja di sini. Maka di sini sudah ada 6 angka untuk membuka StreamYard. Oke. Nah, tidak lelet. Nah, ini dia angkanya 513043. Jadi ini kita masukkan ke sini. 513043. Oke. Oke, jika akunnya sudah benar, kodenya sudah benar, maka dia akan masuk ke tampilannya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah versi gratis. Oke, ini adalah versi gratis. Ini tiba-tiba ada pesan ini apa? Pesan ini menguntungkan tidak sih?
Sebentar. Successfully we recommend using a computer, smartphone, tablet, if you are on the go. Nah, oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan juga bahwa bagi presenter dan bagi host dan bagi presenter itu harus menggunakan laptop, tidak boleh menggunakan tablet, tidak boleh menggunakan HP. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu masuk ke StreamYard, bagi host dan bagi presenter harus menggunakan laptop, terutama bagi presenter yang ingin menampilkan sesuatu yang share screen. Kalau misalnya presenter tidak share screen, boleh pakai tablet. Ya misalnya presenternya hanya ceramah doang, misalnya gitu seperti itu boleh pakai tablet. Tapi kalau misalnya presenternya harus menampilkan sesuatu melalui laptopnya, dalam hal ini pembelajaran, maka presenter tersebut harus menggunakan laptop. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah berada di di studio. Ini adalah studio kita, namanya StreamYard. Jadi dari studio ini kita akan nyiar, kita akan broadcast ke setiap orang yang ingin kita, ke sebuah akun YouTube yang ingin kita broadcastkan. Caranya bagaimana, Bapak dan Ibu? Di sini ada broadcast. Okay. Saya klik di bawah ini ada destination. Ini tujuan untuk broadcastnya. Tujuan untuk broadcastnya ini adalah broadcast yang pernah kita tampilkan. Broadcast yang pernah kita tampilkan. Nah, jadi ini beberapa broadcast yang tampil di akun yang kita miliki. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya ingin nge-broadcast. Oke, saya ingin nge-broadcast. Nah, caranya bagaimana? Bapak dan Ibu silakan pertama klik di broadcast, kemudian untuk ngeklik di tampilan yang baru untuk broadcast, Bapak dan Ibu tinggal klik di create a broadcast. Oke, saya klik di create a broadcast. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah memiliki akun yang di broadcast, maka di sini akan ada tawaran akun-akun yang Bapak dan Ibu bisa nge-broadcast. Oke, kalau misalnya belum pernah, Bapak dan Ibu bisa tambah. Di sini ada destination, maka di sini Bapak dan Ibu bisa tambahkan ke Facebook, bisa tambahkan ke LinkedIn, bisa tambahkan ke YouTube, bisa tambahkan ke Twitter, bisa tambahkan ke Twitch. Jadi Bapak dan Ibu bisa mau, sekarang saya mau nge-broadcast di Facebook misalnya, Bapak dan Ibu bisa klik aja di Facebook. Nah, ini ada Facebook page, ada Facebook group, dan ada Facebook profile. Facebook page ini berarti untuk halaman Facebook, kita kan bisa bikin halaman di Facebook. Kemudian Facebook group ini untuk komunitas, kemudian Facebook profile untuk kepentingan pribadi. Okay? Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau gunakan YouTube channel, Bapak dan Ibu tinggal pilih YouTube channel aja. Kalau misalnya YouTube channelnya sudah ada, Bapak dan Ibu tinggal klik di salah satu YouTube channel. Misalnya nih, saya ingin ke channel yang saya miliki. Saya klik di ikut. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita akan mengatur title-nya. Misalnya PKO berapa nih ya? Misalnya ini kegiatannya tentang PKO live streaming misalnya. Oke, PKO live streaming. Oke, description ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kita bisa menjadwalkan, Bapak. Nah, di sini kita bisa jadwalkan jam berapa kita ingin tayang. Oke, ini privacy ini bisa untuk publik, artinya ini bisa ditonton oleh setiap orang. Bisa untuk unlist itu kita bisa bagikan link ini, tapi tidak setiap orang bisa nonton. Ini bisa untuk private ini bisa kita gunakan untuk latihan kita saja. Jadi dia tidak akan terbroadcast ke setiap orang di YouTube. Oke, hanya beberapa orang aja. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya klik di public ini. Oke, kemudian saya tinggal pilih schedule for later. Schedule for later ini artinya kita akan menjadwalkan untuk tayang nanti misalnya. Kapan kita ingin tayang. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu ada upload thumbnail image. Upload thumbnail image ini berkenaan dengan tampilan di YouTube kita. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat misalnya judulnya PKO live streaming, Bapak dan Ibu bikin aja flyernya PKO live streaming dan Bapak dan Ibu bisa upload ke StreamYard Bapak dan Ibu. Ini adalah tayangan pada hari apa gitu. Nah, ini today berarti hari ini saya ingin broadcast sebentar lagi misalnya jam 10
Jam 10, ini jam 10.33, berarti saya streamingkan jam 10.40. Karena ini masih pagi, maka saya pilih AM. AM, jadi ini adalah tayang jam 10.40 AM. Oke, kemudian saya klik di Create Broadcast. YouTube yang Bapak dan Ibu pilih, pastikan bahwa YouTube tersebut bukanlah YouTube yang baru. Jadi kalau YouTube yang baru, mungkin dia tidak akan bisa dulu, dia harus menunggu selama 24 jam. Oke? Dia harus menunggu selama 24 jam. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah selesai, kita sudah menjadwalkan. Dan di StreamYard ini, Bapak dan Ibu, kita sudah menjadwalkan nanti untuk jam sebentar aja sampai jam 2. Di sini Bapak dan Ibu kita sudah menjadwalkan untuk untuk kita siarkan. Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa untuk mengundang orang, dalam hal ini panelis. Oke? Bapak dan Ibu bisa mengundang orang, dalam hal ini panelis. Jadi cara mengundang orang, Bapak dan Ibu tinggal klik di titik 3 ini. Di titik 3 ini Bapak dan Ibu bisa klik. Kemudian Bapak dan Ibu pilih invite guest. Bapak dan Ibu pilih invite guest. Sekarang saya pilih ini, nanti Bapak dan Ibu boleh beberapa orang masuk ke sebagai panelis saya. Nanti kita akan praktek. Saya sekarang akan pilih invite guest. Invite guest ini untuk mengundang orang sebagai narasumber di studio saya. Saya tinggal klik saja invite guest. Nah, ini dia Bapak dan Ibu yang akan saya bagikan ke panelis saya, ke orang-orang yang akan saya ajak untuk menjadi narasumber saya. Saya sendiri bertindak sebagai penyelenggara atau host. Nah, link yang kita bagikan ini Bapak dan Ibu, ini adalah link yang kita bagikan untuk beberapa orang saja. Jadi tidak semua orang, untuk beberapa orang saja. Nah, jadi ini saya copy saja. Ini saya copy ke clipboard. Ini sudah saya copy. Kemudian saya kasih link singkat. Saya pakai s.id saja. Ini untuk menyingkat link. Karena kan tidak ada yang bisa menghafal ini linknya ya. Kalau saya bagikan ke orang juga nanti orang agak kesulitan kecuali saya bagikan lewat sosial media. Nah, saya singkat saja linknya. Saya pakai s.id. Nanti Bapak dan Ibu boleh beberapa orang yang masuk ke merasakan studionya bagaimana. Nanti ada tiga yang berbeda Bapak dan Ibu. Nanti saya akan kasih lihat. Oke, baik. Saya klik di masuk. Ini bukan pelajaran StreamYard Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk sorry. Sebenarnya tidak terlalu cepat, saya agak lamban sih bicaranya. Maaf ya kalau misalnya agak cepat nanti di ini. Ini Bapak dan Ibu saya sudah copy. Kemudian saya sudah copy yang ini tadi. Ini copy to clipboard. Setelah kita buat studionya, setelah kita buat broadcastnya, kemudian kita copy. Saya bawa kemari. Kemudian saya pastekan saja di sini. Saya pakai s.id Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa pakai apa aja, gg.gg boleh, pij.ly boleh, apapun lah Bapak dan Ibu bisa pakai. Saya pakai s.id saja untuk menyingkat. Nah, ini link singkat Bapak dan Ibu untuk masuk ke studio saya. Tapi ini kan singkat memang, tapi masih agak susah dihafal. Saya ganti saja ya. Bapak dan Ibu boleh pakai yang ini. Ini saya beri nama PKO Strip Pan. Pan itu artinya panelis ya. PKO Strip Pan. Bapak dan Ibu yang mau masuk silakan. Nanti ketiknya s.id PKO.pan. Nah, tentu saat ini belum boleh Bapak Ibu. Karena saat ini saya belum nyiar. Jadi saya belum live. Ini saya centang. Bapak dan Ibu yang mau masuk silakan. Ini linknya PKO Strip Pan. Nah, ini sudah berhasil. Jadi Bapak dan Ibu yang mau masuk nanti masuk lewat sini. Saya kembali ke StreamYard Bapak Ibu. Ini saya kembali ke StreamYard. Sekarang Bapak dan Ibu, setelah kita membuat akun di StreamYard, setelah kita buat akun di StreamYard, setelah kita buat broadcast di StreamYard, dan kita belum nyiar nih, kita belum siaran. Nah, kita akan membagi link YouTube kita ke teman-teman yang ingin menonton.
bagaimana kita tahu link YouTube-nya, bagaimana kita ingin berbagi link YouTube-nya. Baik, caranya Bapak dan Ibu, saya buka tab baru. Saya buka tab baru, kemudian saya klik YouTube. Ini YouTube yang kita miliki ya Bapak Ibu ya. Ini YouTube yang kita miliki. Oh, kebetulan saya tidak pakai YouTube yang ini, sorry. Ini saya post, nggak pakai YouTube ini. Saya tadi pakai YouTube-nya Ikut ya. Nah, ini yang harus saya buka adalah YouTube-nya Ikut. Baik, kita akan lihat di YouTube-nya Ikut. Saya buka YouTube. Di akun YouTube yang kita miliki, Bapak dan Ibu. Nah, ini agar Bapak dan Ibu bisa paham juga bagaimana membagi link YouTube YouTube Studio yang kita miliki. Di YouTube yang kita miliki, nah ini dia, saya masuk ke akun YouTube saya, akun YouTube Ikut. Akun YouTube Ikut. Saya klik saja Ikutnya. Nah di sini kita klik di lambang yang ini, lambang akun Ikutnya kita. Kemudian kita pilih YouTube Studio. Ini ada YouTube Studio, Bapak dan Ibu. Saya pilih YouTube Studio. Saya pilih YouTube Studio. Di YouTube Studio ini Bapak dan Ibu belum ada yang nyiar. Jadi tayangan tadi itu belum siap untuk disiarkan. Jadi kita berbagi link dulu. Ini ceritanya adalah kita berbagi link agar teman-teman bisa agar teman-teman bisa menyaksikan tayangan kita. Di sini Bapak dan Ibu, di studio ini Bapak dan Ibu klik di video. Bapak dan Ibu klik di video. Nah, di video ini Bapak dan Ibu, di sini ada upload. Upload ini adalah video-video yang kita rekam kemudian kita upload. Nah, kita bisa pilih di sini Bapak Ibu, bisa pilih di live. Saya klik di live. Nah, di sini Bapak dan Ibu terlihat, ini belum tayang, makanya di sini tulisannya mendatang. Nah, jadi di sini ini yang saya ingin tampilkan nanti, tapi belum live. Ini Bapak dan Ibu bisa dilihat, ini ada di 15 Agustus. Ini jadwalnya tapi belum saya tayangkan. Apa yang kita bagikan Bapak dan Ibu di sini? Kepada orang-orang apa yang kita bagikan. Kita bisa berbagi link ini agar teman-teman nanti bisa melihat YouTube kita. Caranya adalah saya klik di titik 3, saya ulangi ya. Di titik 3 ini, di opsi ini saya klik di titik 3. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada dapatkan link yang bisa dibagikan. Saya klik di dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, ini sudah disalin ke papan klip. Ini artinya linknya sudah kita peroleh. Tentu saja linknya akan sangat panjang kalau kita bagikan, maka kita akan menyingkat link ini. Link di YouTube ini kita akan singkat. Caranya Bapak dan Ibu kembali ke, saya tadi pakai STTID. Saya pakai STTID. Nah, sekarang saya akan pastekan link yang saya kopikan tadi. Ctrl V saja. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu berbagi link ke orang link YouTube tadi kan ini panjang sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini link yang singkat itu yang di YouTube. Ini link yang di YouTube yang singkat yaitu PG-ET. Tapi ini agak panjang juga. Maksudnya bukan panjang sih, nggak unik gitu. Nggak unik. Jadi ini saya ganti jadi PKO peserta. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang ingin menonton YouTube saya, tidak mau masuk ke panelis, Bapak dan Ibu boleh pilih PKO peserta. STTID PKO peserta. Bapak dan Ibu yang ingin masuk ke panelis, Bapak dan Ibu boleh pilih SID PKO PAN. Ini saya copy ke inbox kita aja, ke chat kita aja. Saya copy aja. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah sudah singkat, sudah unik. Jadi ini belum dibuka Bapak Ibu ya, ini belum jalan. Sekali lagi ini belum jalan. Ini kita bikin link singkat seperti ini
untuk kita misalnya kita taruh di flyer atau kita bagikan ke apa namanya untuk kita bagikan ke panelis. Oke, baik. Ini saya kirim ke chat. Oke, ini saya kirim ke chat. Oke, saya pilih all attendees ya. Jadi semua peserta. Ini untuk jadi panelis STTID PKO PAN. Oke, itu sudah saya kirim. Satu lagi yang saya kirim adalah untuk menjadi penonton di YouTube saya. Nih, STTID PKO peserta. Oke, ini udah saya kirim dua link Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mengklik salah satunya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya sudah membuat nih. Kan nggak lama buatnya sebenarnya. Saya sudah membuat dan sudah siap tayang. Ini schedule-nya 10.40, tapi sekarang Bapak dan Ibu sudah 10.45. Nggak apa-apa, telat nggak apa-apa. Bahkan lebih cepat juga nggak apa-apa. Nah, bagaimana cara kita untuk menghidupkan studio kita? Caranya adalah Bapak dan Ibu tinggal klik saja di enter broadcast studio. Oke, sebentar sedang loading. Bapak, ini ada permintaan, mungkin katanya terlalu cepat. Iya, baik. Nah, ini tapi nggak apa-apa, nanti di pertanyaan kita ulangi lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu, mungkin saya sedang coba saya klik allow. Nah, karena saya sedang sedang tayang, sedang tayang. Jadi video saya mungkin belum langsung kelihatan di sini. Ini kita bisa hidupkan mikrofon, juga kita bisa hidupkan kamera. Nah, jadi kita tinggal klik saja di start cam. Nah, ini masalahnya adalah saya sedang menggunakan Webex, sehingga saya tidak bisa menghidupkan kamera saya. Saya juga tidak bisa menghidupkan mikrofon saya, karena saya sedang menggunakan aplikasi video conference. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti menggunakan StreamYard, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, nanti wajah Bapak dan Ibu dan mikrofon Bapak dan Ibu bisa dihidupkan. Nah, ini dia Bapak dan Ibu ada keterangan, your browser can access your device plus any other application that might be using your camera or mic. Jadi karena saya sedang menggunakan kamera saya untuk Webex, saya sedang menggunakan mikrofon saya untuk Webex, sehingga saya tidak bisa menggunakannya untuk StreamYard. Nah, di sini saya tinggal ketik nama. Kemudian saya tinggal masuk enter ke studio. Saya enter saja ke studio. Nah, tampilan studionya seperti ini Bapak Ibu. Beberapa orang yang sudah masuk ke YouTube saya, ini belum tampil padahal di YouTube saya. Beberapa orang yang sudah masuk ke YouTube saya, ini sudah kelihatan komen-komennya. Nah, sudah kelihatan komen-komennya. Beberapa orang yang sudah masuk ke panelis, ini sudah ada di panelis. Ini ada Pak Suwarno, ada Pak Khairul Walid, ada Pak Priyo. Tetapi Bapak dan Ibu yang ada di panelis itu tidak bisa melihat yang lain. Nah, jadi Ibu Nur Shelly ini tidak bisa melihat Pak Suwarno. Pak Suwarno tidak bisa melihat Pak Khairul Walid. Yang bisa lihat itu hanya saya, hanya host. Jadi beda lagi. Jadi kita ada 3 tampilan Bapak Ibu. Ada 3 tampilan, ada 3 tampilan. Yang pertama tampilan host. Yang sedang tampil di Bapak dan Ibu adalah tampilan host. Nanti yang tampil yang kedua adalah tampilan panelis. Tampilan panelis ini yang tahu hanya para orang-orang yang masuk ke panelis. Tampilan ketiga adalah tampilan YouTube yang dilihat oleh audiens. Baik, sekarang Bapak dan Ibu, saya akan hidupkan di YouTube saya sehingga teman-teman di YouTube itu bisa menonton juga tayangan ini. Untuk menghidupkan ke YouTube, Bapak dan Ibu, kita tinggal klik di Go Live.
Oke, kita tinggal klik di Go Live. Maka sekarang tayangan kita itu sudah ada di Go Live. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, ini sudah ke Go Live. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya perlihatkan tool-toolnya dulu. Saya perlihatkan tool-toolnya dulu. Sekarang Bapak dan Ibu, tayangan kita, tayangan ini juga sudah ada di YouTube saya. Orang yang sudah mengakses YouTube saya, itu mereka sudah melihat di YouTube saya. Di studio Bapak dan Ibu, itu hanya saya yang atur. Ini di bawah ini Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang menjadi panelis. Saya bisa menaikkan mereka, atau bisa menurunkan mereka, atau bahkan mengeluarkan mereka. Nah, jadi contoh misalnya saya akan menaikkan Ibu Nur Syaili. Nah, Ibu Nur Syaili sudah ada di Nah, saya mute-kan mikrofonnya. Jadi Ibu Nur Syaili sudah ada di room. Kemudian saya ingin Pak Edi Purnomo juga sudah ada. Jadi saya tinggal naikkan Pak Edi Purnomo. Nah, sudah dua Pak Edi Purnomo. Saya ingin naikkan Pak Adrianus. Nah, saya tinggal naikkan Pak Adrianus. Ini saya mute mikrofonnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah ada beberapa orang di room saya. Saya naikkan misalnya Bu Herlina, tapi device-nya tidak connected, maka Bu Herlina tidak bisa saya naikkan. Kemudian Bapak dan Ibu misalnya saya ingin naikkan Pak Suwarno. Pak Suwarno, maka sekarang Pak Suwarno sudah ada di ruangan di atas ini. Baik. Ini Bapak dan Ibu, empat orang, ini adalah empat orang yang tampil. Empat orang yang tampil di YouTube saya. Nah, jadi sekarang Bapak dan Ibu, misalnya nih, saya bisa mengatur tampilannya seperti ini. Ini adalah aturan tampilan yang di bawah ini. Nah, jadi saya bisa mengatur seperti ini, jadi lebih fit tampilannya. Atau saya ingin menampilkan seperti ini. Saya ingin tampilkan modelnya seperti ini. Nah, Bu Nur Syaili-nya yang lebih besar. Atau saya tinggal pilih siapa yang lebih besar nanti. Nah, atau misalnya hanya satu orang saja. Ini saya bisa turunkan Bapak Ibu. Ini Bu Nur Syaili ini saya akan turunkan. Ini ada yang mau masuk ke studio tapi nggak bisa masuk lagi karena sudah lebih 10 orang. Nah, ini nanti ada keterangan seperti ini. Ini misalnya saya ingin Bu Nur Syaili-nya tidak kelihatan. Saya ingin misalnya cuma Pak Adrian saja yang kelihatan. Jadi yang lain saya bisa turunkan. Cara saya turunkan, saya klik Bu Nur Syaili ini. Ini ada opsi untuk seseorang. Nah, ini kalau misalnya saya klik di kick off Bapak Ibu, kick from studio, maka Bu Nur Syaili akan saya keluarkan dari studio. Tetapi Bapak dan Ibu jangan memilih itu kalau misalnya presetornya masih ada, saya memilih remove. Remove itu artinya tidak tampil. Nah, kemudian Pak Edi juga saya akan pilih remove agar beliau tidak tampil misalnya. Nah, kemudian saya pilih satu lagi Pak Suwarno. Jadi saya tinggalkan Pak Adrianus saja karena Pak Adrianus hari ini pakai ribet jadi kelihatan lebih ganteng. Jadi saya tinggalkan Pak Adrianus di sini. Kemudian Pak Adrianus ketika beliau nanti share screen, saya bisa memilih seperti ini. Nah, yang tampilan ini sehingga Pak Adrianus nanti share screen-nya akan kelihatan di kita semua. Ini Bapak dan Ibu, live ini adalah waktu tayang, sedang tayang. Kemudian 20 atau 19 ini adalah orang yang sudah masuk ke YouTube-nya kita. Nah, jadi nanti Pak Adrianus di sisi panelis, di sisi beliau itu bisa share screen. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa kita lihat ada unmute, ada start cam untuk menghidupkan kamera, ada share screen. Bapak dan Ibu yang ada di panelis juga bisa share screen. Jadi bisa menampilkan sesuatu. Nah, apalagi keuntungannya Bapak dan Ibu? Keuntungannya adalah Bapak dan Ibu di sini ada komen, ada banner, ada brand, ada private chat, dan ada setting. Oke, satu-satu ya. Apa beda komen dan private chat? Komen ini adalah komen-komen yang ada di YouTube. Jadi komen ini semua adalah komen-komen yang ada di YouTube. Ini komen ini semua ada di YouTube.
sebagai host, misalnya nih, ada orang yang bertanya kepada saya, ada orang yang bertanya kepada panelis, maka saya bisa naikkan komen itu. Contoh, saya ingin naikkan komen Pak, nah ini kita tinggal klik show saja. Nah, jadi ada komen dari Bu Ratna Mardining Tias. Beliau menyapa kita dengan selamat siang. Saya bisa naikkan. Kalau misalnya ini pertanyaan, Bapak dan Ibu, semua orang bisa melihat pertanyaan yang di YouTube. Nah, itu kan kelebihannya. Kalau misalnya kita pakai Webex ke YouTube, maka pertanyaan di YouTube kita tidak bisa naikkan. Tetapi yang ini, Bapak dan Ibu, kita bisa naikkan. Sekarang saya akan sembunyikan pertanyaan ini. Misalnya nih, saya ingin ganti dari Pak Iwan Fauji misalnya. Oke, saya ingin ganti dari Pak Iwan Fauji. Kita tinggal klik di show saja, maka tampilan dari Pak Iwan Fauji akan naik ke atas. Ini agak lelet sehingga saya klik di hide tidak mau turun. Oke, saya ulangi. Ini udah mulai agak berat ini karena kita pakai ini. Kita pakai dua video conference hari ini. Kita pakai YouTube Studio dan kita pakai Webex. Oke, saya masuk lagi. Ini malah bagus jadi kasus, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Ketika host putus, dia bisa masuk lagi tanpa takut harus kehilangan rekaman dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita di Webex, kalau hostnya putus maka roomnya akan tertutup. Nah, jadi ini agak menyelamatkan kita. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, komen-komen yang ada di YouTube, Bapak dan Ibu bisa naikkan. Tetapi Bapak dan Ibu, komen yang ada di private chat, Bapak dan Ibu, ini hanya bagi panelis saja. Oke, ini hanya bagi panelis saja. Jadi ini tidak akan terlihat di YouTube. Pak Adrianus tegur saya, halo Pak H, ini tidak akan terlihat di YouTube. Ini hanya terlihat bagi kami para orang-orang yang ada di panelis ini. Nah, ini hanya bagi di panelis. Jadi ini bagusnya Bapak Ibu, yang ada di panelis itu bisa melakukan pembicaraan rahasia terkait dengan teknis. Misalnya nih, saya bilang Bu Nur Caili tampil setelah Pak Adrianus ya misalnya. Nah, ini pesan saya ini tidak akan tampil ke publik. Jadi ini hanya tampil di di kami saja. Nah, ini supervisi numpang coba ini dari Pak Rio. Ini tidak akan tampil di YouTube. Ini hanya tampil di studio saja. Jadi kita bisa melakukan pembicaraan lebih private di studio. Nah, oke, saya kasih nampak yang lain lagi. Ini saya ingin sembunyikan dulu dari Pak Iwan Fauji. Saya sembunyikan Bapak Ibu ini yang ini saya tinggal klik di hide saja. Dan di komen saya tinggal klik di hide saja. Nah, jadi nanti komennya akan hilang. Nah, komennya hilang. Nah, sekarang Bapak dan Ibu ada yang lain. Misalnya kita klik di banner. Oke, saya klik di banner. Oke. Nah, ini dia banner ini Bapak dan Ibu adalah kegiatan yang kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya nih, saya buat banner baru. Saya klik di create banner, saya buat banner baru. PKO sedang berlangsung. PKO live streaming. Materi 3. Nah, misalnya gitu. Nah, ketika saya klik di add banner, maka dia akan tampil di atas dulu. Ini masih saya ke atas. Nah, ini kemudian ini saya show Bapak Ibu. Ketika saya show, Nah, ketika saya show akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini. Layarnya diam saja ya? Benar Kak? Iya, nggak perubahan. Nggak bergerak. Nggak ada perubahan. Bergerak kan? Nggak. Ini kelihatan kan? Nah, baru sekarang. Jadi telat Pak. Coba Bapak bicara, ini belum berubah, makanya mungkin pada bingung juga.
Iya, karena kita menggunakan dua Vicon. Karena kita gunakan Vicon YouTube dan kita gunakan Vicon BBM. Jadi sorry, jadi memang itu agak berat Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika saya tampilkan banner ini, maka dia akan tampil di sini juga Bapak Ibu. TKO live streaming materi 3. Belum. Nah, Belum. Udah, bisa saya di YouTube udah kelihatan kok. Di YouTube udah kelihatan. Iya. Kalau di YouTube kelihatan. Oke, ini malah putus-putus lagi. Oke, sebentar saya masuk lagi. Ini dia agak berat. Oke. Baik, tadi banner ya. Oke, ini banner ini Bapak dan Ibu ini kita bisa bikin, kemudian kita post dulu, ada yang mau masuk. Nah, ini di sini juga ada brand Bapak Ibu. Nah, brand ini tampilannya di sini bagaimana? Oke. Nah, tampilan di sini bagaimana? Bapak dan Ibu juga bisa mengganti background Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu boleh coba-coba. Bapak dan Ibu bisa ganti background. Bapak dan Ibu juga bisa bikin video klip. Oke. Bapak dan Ibu juga bisa bikin overlay. Bapak dan Ibu bisa juga ganti logo yang di atas ini. Ini kan ada logo StreamYard. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa ganti logo. Cuma sayangnya Bapak Ibu kalau ganti logo, Bapak dan Ibu harus berbayar. Nah, bayarnya kalau saya tidak salah, satu bulan itu $15. $15 itu artinya 300 ribu, sekitar 300 ribuan per bulan. Oke, 300 ribuan per bulan. Jadi Bapak dan Ibu bisa ganti ini jadi logo PKO misalnya, atau logo IG, atau logo komunitas Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa ganti yang model seperti ini, tidak model default, tapi modelnya model minimal. Bapak dan Ibu juga bisa gonta-ganti warna, tidak hanya warna biru, banyak warna yang lain. Bapak dan Ibu boleh explore. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa, ini udah agak lelet jalannya. Bapak dan Ibu juga bisa bikin running text. Oh, ini agak lelet, nanti tepuk lagi. Oke, jadi Bapak dan Ibu, sementara itu dulu. Jika ada pertanyaan silakan. Kita tanya jawab dulu, Pak. Boleh. Seru banget, cuma banyak yang bilang kecepatan Pak Herudin. Mungkin ini TUB Gimana? ketika Pak Herudin menyimpan kursornya belum tersimpan, Pak Herudin udah ngomong kemana, kursornya baru nyimpannya kemana. Iya. Katanya bingung gitu. Tapi mungkin nanti kita bisa lihat rekaman ulangnya ya, Bapak Ibu. Iya. Silakan Bunda. Ya ini pertanyaan di chat dulu ya. Bentar. Ada yang dari live streaming aku kirim ke Bu Ica tuh tadi. Oh iya. Ini dari AMN Nasti. Untuk StreamYard yang melebihi 20 jam per bulan, ada nggak? Atau jika melebihi 20 jam, bagaimana langkah selanjutnya dari live streaming YouTube dari Nasti? Oke, sebentar Bapak Ibu, ini saya end broadcast dulu ya. Saya end broadcast dulu karena kalau misalnya saya tetap broadcast ini akan jadi berat. Oke, sebentar. Ini jaringannya mulai berat karena kita gunakan Webex dan gunakan StreamYard. Jadi saya end dulu sebentar dari StreamYard, baru kita akan talking. Apalagi kalau misalnya jaringannya juga agak kesulitan di host, itu juga akan jadi masalah. Oke, berarti saya tutup sebentar Bapak Ibu sebelum kita tanya jawab, saya tutup. Bapak dan Ibu jika sudah selesai melakukan kegiatan ini, jika sudah selesai melakukan kegiatan ini, Bapak dan Ibu boleh silakan klik di end broadcast. Ini di atas ada warna merah, end broadcast. Saya klik di end broadcast. Maka siaran di YouTube juga sudah berakhir.
siaran di YouTube juga sudah berakhir. Nah, siaran di YouTube berakhir itu artinya di YouTube kita tidak perlu nyimpan apapun karena sudah tersimpan secara otomatis. Oke, jadi itu Bapak dan Ibu, kalau kita ingin balik lagi kita bisa buat ulang studionya. Oke, baik, silakan jika ada pertanyaan. Mohon maaf, mungkin video ini juga sama-sama agak kesulitan kita. Yang tadi pertanyaannya yang lebih kalau misalnya ada lebih dari 20 jam bisa enggak atau ada tidak? Ada. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sama untuk sekolah atau program komunitas, Bapak dan Ibu bisa pakai lebih dari 20 jam. Misalnya ini loh, sekolah kita juga untuk video conference, misalnya untuk video pembelajaran, ini salah satu ide ya Bapak Ibu yang menguntungkan sekolah kita. Misalnya nih, di sekolah Bapak dan Ibu ada guru matematika, itu sampai 4 orang. Dan bisa berkolaborasi mengajarnya. Bapak dan Ibu bisa gunakan studio YouTube seperti ini, kemudian mereka tidak perlu datang ke sekolah, Bapak dan Ibu tinggal berkolaborasi bersama guru matematika, kemudian mengajar. Nah, tetapi kalau digunakan oleh sekolah, sebagai sisi sekolah, tentu kebutuhan waktu kita kan lebih dari 20 jam per minggu, per bulan. Lebih dari 20 jam per bulan, Bapak dan Ibu kita berbayar. Caranya Bapak dan Ibu tinggal saja upgrade dari yang ada di upgrade. Halo Pak, putus internetnya. Misalnya saya, Suaranya putus lagi yang sebelumnya. Tadi agak putus-putus. oh, oke, baik. Untuk membayar, ini sudah kelihatan suara saya? Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu saya ulangi lagi. Ini idenya gini Bapak Ibu. Kalau digunakan oleh sekolah, tentu saja jam tayangnya itu bakal lebih dari 20 jam per bulan. Oke. Jadi kita bisa dapatkan gratis 20 jam per bulan. Kalau misalnya jam tayang kita lebih dari 20 jam per bulan, Bapak dan Ibu bagusnya mengupgrade, membayar. Caranya Bapak dan Ibu di StreamYard ini, kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik saja di upgrade. Nah, di upgrade ini. Di sini Bapak dan Ibu ada harganya. Oke, ada harganya. Nah, di sini kalau yang gratis Bapak dan Ibu masih ada StreamYard, masih ada logo StreamYard di ujung di pojok atas. Kemudian terbatas dan kemudian hanya 6 orang yang boleh berada di layar. Oke. Jadi hanya 6 orang yang boleh berada di layar. Jadi ini terbatas Bapak Ibu. Batasnya berapa dia? Kalau saya bawa ke tanda tanya, trip up to 20 hours. 20 hours per month on the free plan. Jadi kita hanya memiliki 20 jam per bulan. 20 jam per bulan. Jadi ini gratis Bapak Ibu, RP 0. Nah, tapi ada logo StreamYard-nya dan hanya 6 orang. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membeli, jadi most popular, artinya yang banyak digunakan orang. Yang basic Bapak dan Ibu itu Bapak dan Ibu membelinya $20 per minggu per bulan, per month, $20 per month, $20 per bulan. Jadi tidak ada lagi StreamYard, Bapak dan Ibu boleh taruh logo sendiri. Kemudian tidak ada lagi waktu. Jadi ini tidak lagi terbatas waktu. Tidak ada lagi terbatas waktu. Kemudian Bapak dan Ibu ini ada 10 orang bisa di layar. 10 orang bisa di layar. Bapak dan Ibu boleh taruh logo Bapak Ibu, boleh overlay, boleh ganti-ganti background semuanya. Nah, jadi sekali rekam itu boleh 4 jam untuk streaming. Jadi Bapak dan Ibu boleh beli. Kalau yang $39 tentu fasilitasnya lebih besar lagi dan bisa Full HD. Artinya tayangan di YouTube itu lebih lebih kuat gambarnya, lebih terang gambarnya. Nah, itu dia Bapak dan Ibu harga kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membeli terutama untuk sekolah ya. Kalau untuk pribadi saya pikir guru jangan terlalu banyak live streaming lah. Untuk setiap guru jangan terlalu banyak live streaming ya kan, karena beban siswa ini juga saya sekaligus menjawab pertanyaan dari salah seorang audiens tadi yang kebetulan saya lihat pertanyaannya, bagaimana dengan kuota internet bagi siswa. Oke Bapak Ibu, gini, saya pernah menulis di satu Facebook saya dan itu sebenarnya kontroversi karena ada yang
ada yang nantang, ada yang kemudian yang mencoba jadikan konten YouTube seseorang, kemudian apa namanya diperdebatkan, kemudian ada yang bilang hoax gitu kan. Nah, sebenarnya nggak hoax, saya jamin karena saya sangat menjaga diri dari mengambil kutipan yang tidak penting. Saya pernah membanding-bandingkan Zoom, kemudian Google Meet, kemudian Webex, kemudian YouTube streaming, meskipun ada yang bilang YouTube streaming itu bukan video conference, whatsoever lah, mau video conference atau bukan video conference, tapi bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, kemudian Microsoft Teams, kan? Saat ini Bapak dan Ibu memang yang paling ringan untuk jaringan internet bagi siswa itu Microsoft Teams. Tapi kemudian YouTube juga ringan karena Bapak dan Ibu bisa men-set, terutama menggunakan di HP. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan di HP, di tablet, YouTube itu juga sama dengan seperti Microsoft Teams di Microsoft Teams. Bahkan saya pikir keuntungannya YouTube adalah siswa bisa beli paket sosialita hanya untuk YouTube doang, seperti itu. Nah itu juga kan paketnya lebih murah. Kalau saya tidak salah, kalau dulu sih anak saya itu cuma beli 20.000 untuk paket sosialita saja gitu per bulan. Nah itu juga bisa digunakan untuk hanya YouTube doang, dan artinya YouTube yang ditampilkan kan YouTube pembelajaran. Mau sebanyak konten apapun yang dipertahankan oleh gurunya. Satu lagi keuntungan dari YouTube ini Bapak dan Ibu tersimpan di YouTube, jadi sehingga siswa bisa nonton kapanpun, bisa ngambil kapanpun. Nah dengan setting video tadi, jadi nonton videonya jangan pakai 1080, itu HD banget. Jadi misalnya dia pakai 480 misalnya atau 320. Nah itu bisa apa namanya, bisa memurahkan bagi pengguna jaringan internet, lebih ringan bagi pengguna jaringan internet. Itu dulu Ibu. Iya. Terima kasih Pak. Ini Pak, ada pertanyaan lagi, kalau misalnya belum punya channel YouTube, bagaimana? Setiap kita punya channel YouTube Pak. Setiap kita punya channel YouTube. Kalau kita sudah bikin akun Gmail, kita juga sudah punya channel YouTube. Itu otomatis. Jadi kalau misalnya kita sudah punya Gmail, kita sudah punya YouTube. Bapak dan Ibu, akun yang kita gunakan di YouTube adalah akun Gmail. Jadi kita gunakan akun itu di YouTube. Karena kan kalau kita bikin akun di Google, itu kan satu akun untuk kita keuntungan. Jadi semua akun Google itu bisa menggunakan satu akun gitu. Nah, termasuk YouTube, Bapak dan Ibu juga menggunakan akun YouTube yang dari Gmail itu. Cuman untuk menggunakan StreamYard, pastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah punya akun YouTube itu di atas 24 jam. Kalau belum ya tunggu sampai besok. Itu aja sih kuncinya. Jadi mudah sekali kan setiap kita punya. Ini asumsi saya pada awal-awal. Tadi ketika saya pertama sekali saya cerita bahwa saya punya asumsi semua guru punya akun Google. Itu ternyata ketika saya pelatihan ini secara offline, ternyata tidak semua guru punya akun Google, atau ada guru yang punya akun Google dibuatin oleh operatornya. Itu beda lagi. Ya, terima kasih, cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya Gmail, otomatis kita sudah punya akun YouTube dan akun lainnya yang berhubungan dengan Google. Gitu ya Pak ya. Kita ini yang resen ya Temi. Siap. Oh Bunda, ada yang bertanya kapan kami dibagikan? Silakan. Ini juga sudah dibagikan. Oh sudah, berarti silakan. Siapa yang akan ditantangkan? Nestor Bere. Oke, silakan. Silakan Pak Nestor. Halo. Itu kenapa? Saya jawab apa ini? Ibu Sri. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini buat Bapak pemateri, terima kasih banget ilmunya sangat bagus sekali. Saya tadi langsung coba di laptop, tapi kesulitan karena saya baru pertama kali ngebukain. Jadi kalau buat ke YouTube harus bikin langsung kontennya waktu itu, atau kita bikin dulu terlebih dahulu Pak kontennya. Ini kontennya lagi, jadi kita tiap mana suaranya? Ini gemas suaranya ya? Yang menggema suara itu suaranya yang masih dibutuhkan YouTube, mereka di YouTube-nya. Oh iya bentar. Saya matiin dulu. Udah Kak. Oke. Baik. Udah dimatiin tapi semuanya. Oke, baik Bu. Oke. Jadi gini, saya ulangi lagi. Ini sudah ada. Oke. Ibu, jadi kita tidak perlu menyiapkan konten apapun, Bu, karena kan kita live. Kita tidak perlu menyiapkan konten sebelumnya untuk kita upload, karena ini live. Jadi Ibu tinggal buka StreamYard, Ibu tinggal buka StreamYard, Ibu tinggal create the broadcast. Ibu tinggal create the broadcast, kapan Ibu mau tayang? Ini saya klik di create the broadcast, saya klik create the broadcast, kapan mau tayang, kemudian saya pilih akun YouTube. Ini tadi saya pilih akun YouTube. Setelah saya pilih akun YouTube, Ibu, kemudian saya berikan judulnya. Saya berikan judulnya. Ini judulnya tadi PKO misalnya. Saya berikan judulnya. Setelah saya berikan judulnya, saya berikan deskripsinya. Oke, nggak ada deskripsi juga nggak apa-apa. Tapi karena tampil di YouTube lebih bagus ada deskripsi. Setelah saya pilih deskripsi, saya ketik deskripsi. Ini privasi public ini artinya setiap orang yang terkonek dengan YouTube saya akan bisa menonton. Kemudian saya jadwalkan, saya schedulekan. Kemudian baru saya klik di create broadcast. Setelah saya klik di create broadcast, Bu, kemudian saya ke YouTube saya. Di YouTube saya, saya ulangi sekali lagi ya, di YouTube saya. Jadi ini persiapannya ya. Di YouTube saya itu yang kita bagikan adalah untuk siswa kita atau untuk teman-teman kita, link YouTube yang kita bagikan jika mereka menjadi audiens saja, hanya menonton saja. Jadi yang kita bagikan caranya seperti ini, Bu. Yang kita bagikan linknya adalah kita klik saja di akun YouTube kita. Kita klik di akun YouTube kita yang di pojok ini. Kalau misalnya kita nggak sign in aja, jadi kita sign in-nya pakai akun Gmail di YouTube. Buka aja YouTube, sign in di akun Gmail. Pasti nanti masuknya seperti ini. Setelah kita masuk seperti ini, Bu, kemudian kita akan memilih YouTube Studio. Kita akan pilih YouTube Studio. Saya pilih YouTube Studio. Sekarang saya akan masuk ke YouTube Studio. Ini sudah masuk di YouTube Studio. Nah, ini sudah kelihatan Pak Adrianus tadi. Oke, ini sudah masuk di YouTube Studio. Bapak Ibu, kemudian saya pilih video. Saya pilih video. Oke, saya pilih video. Di video ini, Ibu, ada dua bagian. Ada bagian upload. Nah, kalau upload ini kan sesuatu yang sudah pernah kita buat, kita masukkan ke YouTube. Sekarang kita nggak upload apapun karena ini live, maka kita pilih live. Link yang kita bagikan Bapak dan Ibu untuk ke teman-teman ini adalah link yang ada di sini. Nah, di sini ada live. Tadi di sini ada live. Ini adalah bagian dari live streaming saya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, nanti di sini terlihat live yang akan kita tampilkan. Paling atas. Kalau kita belum tampil, dia pasti paling atas dia live. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kita akan berbagi link. Cara bagi link Bapak dan Ibu, klik saja di titik 3 di opsi ini. Klik di titik 3 opsi ini.
kemudian saya pilih dapatkan link yang bisa dibagikan. Ini dapatkan link yang bisa dibagikan. Ini sudah tercopy. Nah, tadi saya praktekkan saya menggunakan STTID. Nah, tadi saya praktekkan saya menggunakan STTID. Ini ini STTID. Nah, saya praktekkan di sini pakai STTID. Ibu boleh pakai apapun. Nggak mau pakai STTID juga nggak apa-apa. Pakai GGTG boleh, pakai BIT.LY boleh, pakai ini URL boleh, silakan apa-apa. Jadi itu ya Bu ya. Jadi kita tidak menyiapkan konten terlebih dahulu, tapi kontennya adalah konten yang akan kita tampilkan langsung aja. Gitu tuh. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Mendengar? Ya, silakan. Ya, kedengaran. Silakan lagi kalau ada. Oke, ya. Sudah Ibu paham ya untuk Sri, teknik. Ya, Oke, nah itu tadi. Edi, Ya, Edi selamat. ya, Pak Edi selamat. Sudah. Halo Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo. Ya, lanjut dulu teknik ke Yani. Siapa? Yani. Yani. Halo Ibu Yani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Yani. Nah, ini saya coba ulang ya. Untuk tetap sekali misalnya ingin menambah akun di YouTube, sebentar. Nah, oke, baik. Kalau misalnya belum tampil seperti saya, Bapak dan Ibu, tadi saya minta kita pilih add destination, kemudian YouTube channel. Oke. Kemudian kita pilih YouTube channel. YouTube channel ini adalah YouTube channel yang akan menjadi destinasi kita. Oke, add to channel. Oke, kalau misalnya kita ada di silakan pilih YouTube.com. Kalau misalnya tidak ada di sini, pilih yang akun saya ini. Pilih sini ke streaming. Suaranya terputus, Pak. Makanya belum ada. Oke, ini saya lihat. Ya, ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita ingin konekkan ke akun, sekarang ini kan yang ingin saya konekkan ke akun adalah akun dari ini. Oke, kemudian Bapak dan Ibu kita klik izinkan akun kita untuk dikait. Cek dulu. Ya, halo Pak, silakan. Oke. Kalau kita sudah klik di allow, Ibu, maka nanti sampai dia your set. Kalau sudah keluar seperti itu, maka sudah ini. Ibu keluarnya apa? Setelah allow itu kan saya pilih yang nomor 1 itu ya Pak ya. Nah, setelah itu ada saya klik open YouTube Live Dashboard. Oke, ya betul. Oke. Nah, setelah itu kan ada muncul tayangkan secara langsung kapanpun untuk alasan apapun. Klik mulai, Pak. Boleh. Oke. Boleh presenternya dikasih ke Bu. Siapa nih bertanya ini? Biar kita sama-sama. Oke. Saya sharing. Bentar.
Bu Yani. Bentar. Mana ya Bu Yani ya? Oh ini dia. Bu Yani silakan. Bu Yani tapi pakai headset Pak. Iya, saya ini mencobanya pakai laptop, cuman Webex-nya pakai handphone Pak. Oh, Iya. iya, karena memang untuk menghidupkan harus pakai laptop. Oke, Ibu silakan. Boleh. Nggak di-share screen boleh, apalagi yang luar. Nah, setelah itu, setelah klik mulai, langsung muncul YouTube studionya, Pak. Iya, betul, Ibu. Yang saya ingin tanyakan kan tadi, Pak, pada saat apa tuh ya, yang di StreamYard itu, pada saat create broadcast tidak muncul, di broadcast nya tidak muncul channel YouTube saya gitu, Pak. Jadi tidak bisa dibikin schedule mau jam berapa tayangnya. Betul, Ibu. Jadi kalau misalnya belum disetting ke YouTube tadi, itu yang langkah itu sudah benar. Kemudian nanti diselesaikan itu kan sebenarnya di situ kan ada keterangan 1, 2, 3. Ikuti aja langkah itu. Sampai nanti YouTube-nya Ibu dibaca oleh StreamYard. Kalau YouTube-nya kita dibaca oleh StreamYard, maka nanti ketika saya klik create broadcast, maka di sini sudah ada akun baru, Ibu. Tadi belum ada akun ini. Sekarang sudah ada akun baru. Berarti kita sudah dibaca oleh StreamYard. Maka kita sudah bisa membuat broadcast-nya, Ibu. Jadi ikuti aja langkah 1, 2, 3 yang ada di keterangan itu sampai YouTube-nya itu dibaca oleh StreamYard. Sehingga Ibu bisa balik ke StreamYard untuk melakukan broadcast, Ibu. Iya. Ini ada 3 ya Pak, ada streaming, kemudian ada webcam, kemudian ada kelola Pak. Agak kesulitan kalau saya tidak melihat. Nanti mungkin bisa konsultasi pribadi ya, tidak apa-apa. Ini Pak bisa share screen kepada kami Pak, caranya. Bapak kesulitan ini ya connect ya Pak ya? Bukan kesulitan connect, kesulitan dengan saya coba. Oke. Nah, tapi Pak di sini di YouTube Studio ini ada jadwalkan streaming baru muncul di sini Pak. Baru muncul ya? Iya, itu berarti YouTube Ibu sudah dibaca. YouTube Oh, Ibu sudah dibaca oleh StreamYard. Kalau seandainya saya kembali lagi ke StreamYard-nya sudah muncul ya Pak channel YouTube saya. Iya, coba aja Bu di create broadcast-nya. Nanti kalau kita di create broadcast-nya sudah ada muncul YouTube-nya kita, itu sudah bisa dijadwalkan. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Yati tadi ya. Iya. Herni. Bentar. Siapa? Aja Herni. Aja Herni. Silakan. Halo Ibu Herni. Halo. Ya, lanjut saja Tewi. Nggak jadi Pak Wawan. Aja Herni nggak jadi. Iya, ada suaranya. Pak Wawan. Halo Pak Wawan. Ya, Pak Wawan ingin bertanya langsung ke Pak Wawan. Silakan. Halo. Jadi. Iya. Ibu Maulida. Ibu Maulida Umi. Ibu Maulida. Silakan. Iya. Halo Ibu Maulida. Ibu Maulida. Ya, Ibu Maulida, silakan ingin bertanya langsung. Tutup lagi. Sepertinya tidak. Ibu Maulida, ya. Halo Ibu Maulida. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak ada kegiatan lain jadi keluar. Habis itu bisa nanti minta tutorial untuk memahaminya lagi, mengulangnya lagi. Saya minta tolong tutorialnya. Oh iya, insya Allah ini kan nanti ada streaming YouTube juga. Iya. Kan channel YouTube-nya bisa ditonton ulang lagi Ibu. Iya, terima kasih.
Baik, terima kasih. Pak Syarifudin. Ya, terima kasih Bu Ida. Pak Syarifudin Teh Umi. Ya, sebentar. Ini kemana ininya? Bunda Ica ini yang di YouTube ada protes tadi nggak bisa absen. Bapak Ibu kalau absen jangan langsung di YouTube-nya. Bapak Ibu kopikan dulu absen ya. Ya, linknya di copy dulu ya Bu ya. Ya, udah. Ya. Pak Syarifudin. Ya. Bapak mau bertanya langsung silakan. Ya, terima kasih. Orangnya luar biasa. Di sini saya ingin menanyakan mengenai apa kelebihan di StreamYard itu, dan apakah ada aplikasi lain yang digunakan untuk dikoneksikan dengan YouTube. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, apa kelebihan streaming Pak Hairudin? Dan apakah ada aplikasi? Baik. Iya, baik. Dari sisi keamanan StreamYard sangat aman, Bapak Ibu. Karena tidak menggunakan password. Jadi StreamYard menggunakan kode. Jadi setiap kita masuk, kita diberikan kode yang email kita. Kalau kita tidak tahu kode email kita, maka kita tidak akan bisa mengakses StreamYard. Itu ya. Jadi StreamYard lebih aman gitu. Kemudian kelebihan StreamYard, Bapak dan Ibu, jadi kalau kita menggunakan YouTube biasa, kita hanya bisa satu orang, satu tayangan. Kalau misalnya kita menggunakan StreamYard, kita bisa mengajak orang-orang yang tidak ada dalam satu lokasi dengan kita berjauhan. Kita bisa kumpulkan dalam satu video virtual, ya, seperti ini kita bisa kumpulkan dalam satu video virtual. Jadi saya bisa kayak tadi ada Pak Adrianus dari Sulawesi Tengah, ada Munur Femi dari Aceh. Nah, jadi itu bergabung dalam satu studio, dan itu studio saya yang mereka itu tampil di YouTube saya. Jadi itu tidak bisa dilakukan kalau hanya melakukan YouTube streaming biasa. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita menggunakan YouTube biasa, kita tidak bisa stream, kita tidak bisa tampilkan materi kita tidak bisa tampilkan seperti saya tampilkan ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan StreamYard sebagai manusia yang menggunakan laptop, Bapak dan Ibu bisa tampilkan materi seperti yang saya tampilkan ini. Nah, jadi keuntungannya itu kemudian host mengatur jalannya kegiatan. Tadi kan saya sudah praktekkan, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari YouTube, itu bisa kita angkat ke atas, dan kita bisa jadi sebuah khusus untuk kita diskusi bersama. Jadi itu pertanyaan itu bisa dibaca bersama, kita bisa diskusi bersama. Nah, itu keunggulan dari StreamYard yang Bapak dan Ibu tidak akan bisa dapatkan kalau hanya di YouTube biasa saja. YouTube biasa saja kita tidak bisa pertanyaan orang, paling kita hanya bisa baca pertanyaan. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi bagus kita punya kasus ketika saya terputus di StreamYard, saya bisa masuk lagi sebagai host. Jadi ketika host putus, YouTube-nya masih berjalan. Jadi host tinggal masuk lagi. Kalau kejadian di video conference yang lain, kalau host terputus kemudian hostnya keluar dari room, maka roomnya bisa tutup. Tetapi karena kita menggunakan StreamYard, itu tidak akan terjadi apapun, tidak akan terjadi efek negatif apapun. Jadi hostnya tinggal masuk lagi, dan hostnya tidak akan bisa diganti oleh orang lain. Jadi dia masih bisa melanjutkan lagi pekerjaannya sebagai host di penyelenggara. Jadi tidak apa kalau misalnya host terlempar dari room. Kemudian Bapak dan Ibu, hukumannya kalau kita menggunakan YouTube streaming studio, itu kan bisa terekam secara otomatis. Jadi kita tidak perlu rekam, tidak perlu upload ke YouTube, karena semuanya berjalan secara otomatis. Bahkan Bapak dan Ibu, hasil rekaman pun kita masih menggunakan link yang sama. Tadi Bapak dan Ibu saya berikan link untuk masuk ke YouTube, dan link itu masih bisa digunakan kapanpun untuk menonton yang sudah terjadi, yang sudah ada tadi tayangan tadi kita bisa menonton. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah ada lain selain StreamYard? Silakan dieksplor sendiri. Kalau saya tahu namanya OBS. Silakan nanti Bapak dan Ibu eksplor lagi mana yang
ini mudah menggunakan karena teknologi itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya pasti. Jadi kita tidak, kalau saya sih menilai setiap teknologi itu memiliki kelebihan. Mana yang lebih cocok kita gunakan ya. Oke, itu Bapak. Ya. Pak Sarifudin bagaimana? Terima kasih. Iya. Cukup jelas ya. Ya. Teh Umi mau dicoba lagi tadi yang belum ada suaranya. Yang di chat nggak ada, Bu. Nggak ada lagi. Bunda aksennya error katanya di YouTube. Error? Iya. Oh. Saya coba. Sebentar Bapak Ibu. Saya cuma membagikan Bapak Ibu sebentar ya. Iya, sama. Oke, ada lagi kan yang bertanya karena di 12 kita harus tutup dulu karena mau masuk nanti sesi kedua. Ini kalau lihatnya channel YouTube sudah muncul. Terima kasih. Ya. Ibu Eka Dewi coba Teh Umi. Apa? Nanya langsung? Iya. Oke. Soalnya di chat ini belum ada lagi. Silakan Bu Eka Dewi. Soalnya rasanya dicek Bun. Iya. Halo Eka. Iya. Ini langsung silakan. Ya, ini saya pengen sekali praktek sampai sekarang lampunya masih mati, jadi saya hanya bisa nonton aja lewat HP. Oh iya. Lampunya silakan praktek langsung. Nanti ada. Dan saya tidak bisa tolong untuk lampu yang mati. Ya itulah makanya nanti bisa kan dikirim ulang ini rekamannya. Ada Ibu nanti insya Allah ada di Telegram Ibu. Akan dikirimnya ya. Iya. Terus aja Ibu. Ya. Kita lanjut ke Priodwi. Teh Umi. Priodwi. Bentar. Halo, Ibu Bapak ini? Ya, Ibu Bapak Prio. Halo Bapak Prio. Halo Bapak Prio. Oke, itu sudah bertanya, boleh menurunkan right hand-nya agar yang lain bisa memiliki kesempatan. Halo Bapak Prio. Dan tidak membingungkan host. Halo Bapak Prio. Nanya. Ini siapa tadi yang belum ya? Master Beda tadi agak aneh ya. Nanti itu lagi. Terima kasih tadi sudah ya. Udah. Pak Edi sama Ahmad Rito. Ahmad. Silakan Umi. Udah. Halo Ahmad. Tidak ada suaranya. Pak Sarifudin. Halo Pak Sarifudin. Pak Sarifudin sudah ada Teh Umi tadi. Udah. Berarti udah semua. Ini Iwan Fauzi coba Teh Umi. Iwan Fauzi. Halo. Halo Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Belum dibuka Teh Umi. Tadi udah buka ditutup lagi. Udah. Oh, tutup lagi ini. Mau dicoba dibuka lagi. Iya, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya saya bikin video tutorial lagi, Bapak dan Ibu juga saya ikut tutorial selain dari video yang ada di rekaman ini. Iya. Bapak Ibu, aksen bisa kok saya buka, kalau bisa nanti silakan hubungi Ibu aja ya. Iya, ini juga bisa dibuka. Yang di stream YouTube bilang nggak bisa soalnya. Oke, mungkin Pak Heru kita closing statement karena jam 12 harus buka dua kegiatan lagi. Iya, boleh. Kita
atau di kelompok Iya, masing-masing. boleh. Iya, saya juga minta maaf karena pas jam 12 nanti ada kunjungan juga karena di sekolah ada banyak urusan. Ini sebenarnya ada beberapa tamu yang datang ke luar. Oke, nggak banyak empat kali. Ya karena berbarengan dengan waktu sekolah, kebetulan pas tidak ada di tempat jadi aduh di sini. Ustaz tadi awal saya video kelihatan malam yang terlalu cepat, tapi sebenarnya saya sudah santai, gagal. Memang kendala Yo, udah sekali. Bapak hilang suaranya. Oh, gini putus. Tadi. Oh, ini Masih putus-putus, Pak. jaringan berarti. Jika bisa akan bikin tutorial saya akan bikin nanti ada pertanyaan yang agak berat, mungkin bisa tanyakan saya, insya akan disolusikan sama media. Dan stopnya sekali lagi Bapak dan Ibu, maaf, agak saya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali, bila bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yudin yang sudah memberikan materi yang cukup menarik sekali dan ini memang langsung harus praktek ya Umi ya. Jadi dalam sini bisa nanti kita kasih linknya dan Bapak Ibu bisa langsung praktek kembali. Ada pengumuman ya Umi? Tidak, ini kita mau tutup karena hari ini saya harus buka 2 menu lagi. Oke. Jadi saya akan tutup dulu Bapak Ibu. Yang kesulitan akses silahkan hubungi ibunya Pak Uca udah ada di belakang ya. Iya. Boleh nanti. Silakan Saya aksesnya di Telegram ya Bapak Ibu ya. Biar nanti langsung ke panitia. Ya, kita sudah bacaan dalam alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Herudin, terima kasih Bapak Ibu panitia. Kita ketemu lagi jam 1 di materi implementasi presentasi online. Saya tutup, saya Umi Nurul dari Kebabokor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.